说出来你可能不信。无处遁形了。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tomb of Fallen God ataupun Babang Chenan. Jadi untuk review part sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan yang begitu sengit antara Chenan dan juga Meng dalam memperebutkan tangan dewa kuno, yang dimana mereka berdua malah menjadi bekerja sama tetapi terpisah ketika mereka terpental. Beruntung saja mereka berhasil dipertemukan kembali dan akhirnya juga Chenan menjadi murid Akademi Kebebasan ataupun Akademi Shenlan. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mereka bertiga resmi menjadi murid dari Akademi Shenlan, kini mereka berada di dalam Akademi Shenlan, yang dimana mereka tampak terkejut karena tempat Akademi Shenlan ini benar-benar begitu sangatlah besar. Bahkan ada sebuah kota di dalamnya guys. Ditambah juga sosok dari Chenan sudah begitu populer dan dia menjadi rebutan bagi para ciwi-ciwi di sana. Dan juga secara tidak disengaja Chenan ini melihat ada sebuah kejanggalan yang berada di dalam kota. Dia merasa kalau bayangan tersebut sedanglah mengawasi dirinya dan dia pun langsunglah meluncur pergi dari sana sembari dikejar-kejar oleh para ciwi-ciwi. Setibanya di kediaman baru, Guan Hao memberitahu kepadanya kalau malam ini ada pesta penyambutan untuk para murid baru. Mendengar itu, Chenan pun langsunglah mempunyai sebuah ide, yang dimana dirinya ini akanlah memasuki perpustakaan buku kuno. Lalu pada malam harinya, mereka yang sedang berpesta makan malam, Chenan dan juga Tong Tong telah berada di depan gerbang perpustakaan buku kuno. Tong Tong menanyakan kepada dia apa yang ingin dilakukan oleh Chenan. Chenan hanya menjawab jangan membuat masalah baru karena dia di sini untuklah mencari Tian Yuanjing. Rumornya juga kalau buku ini adalah harta karun dari Akademi Shenlan, yang dimana buku ini telah merekam sejarah hilangnya benua Tianyuan selama puluhan ribu tahun guys. Maka dari itulah Chenan mencoba untuk memeriksanya sekaligus mencari latar belakang dia yang sebenarnya. Tetapi Tong Tong terlalu begitu polos. Bukankah jika ingin membaca buku tersebut membutuhkan persetujuan dari sang dekan? Lalu Chenan pun langsunglah menuju ke sana dengan begitu cepat. Setibanya di atas genteng, dia merasa kalau perpustakaan buku kuno yang begitu berharga tanpa adanya pengawasan sama sekali. Baginya ini sangatlah membingungkan. Tetapi ketika dia ingin masuk, ada sebuah formasi yang langsunglah menyerangnya, yang membuat tangan dia sedikit terluka. Karena formasi ini begitu sangatlah kuat, jika dipaksakan, maka dia akanlah ketahuan. Jadi dia memutuskan untuklah memasuki dari lantai dasar saja. Tetapi ketika sudah berada di bawah, dia tidak sengaja melihat kalau Meng ternyata berada di sana sedanglah membaca beberapa buku bela diri kuno. Disebabkan Akademi Shenlan ini guys menyimpan begitu banyaknya buku kuno dan juga memiliki hubungan yang begitu kuat dengan leluhur dari sekte Tantai. Maka dari itulah salinan asli dari semua bela diri kuno berada di sini. Melihat tarian bela diri milik dari Meng dia pun langsunglah teringat dengan Tan Taishuan, yang dimana di masa lalunya kalau pertarungan dia dengan Tan Taishuan sebetulnya setara. Tetapi ketika dia menepuk tangan berdua, membuat semua kekuatan spiritual dari Chenan langsunglah menghilang dan membuat dirinya sama sekali tidaklah berguna. Hal itulah yang membuat dia sangatlah membingungkan. Maka dari itulah dia mencari jawabannya guys. Dari semua ini dia menyimpulkan mungkin saja kemampuan dari Tan Taishuan
adalah semacam keterampilan yang dapat menutupi kekurangan mereka dengan cara menutupi kelebihannya. Atau lebih tepatnya, untuk menutupi kekurangan kultivasinya, mereka akanlah mengambil kelebihan dari lawannya. Hal ini juga membuat Chen Nan menjadi begitu sangatlah waspada kepada Meng Er dan berharap kalau dia tidak akan pernah menyentuhnya, karena bisa saja dia juga telah menguasai metode terlarang tersebut. Ia intinya Chen Nan memutuskan untuklah jaga jarak. Sayangnya ketika dia ingin pergi dari sana, Tong Tong berada di sana dengan menanyakan apa yang sedang terjadi. Alhasil mereka berdua pun ketahuan yang membuat Chen Nan langsunglah melarikan diri dan main kejar-kejaran. Entah ini disebut sebagai keberuntungan atau sebuah kesialan, kalau Chen Nan berhasil untuk melarikan diri dan juga bersembunyi, tetapi dia bersembunyi di asrama perempuan. Kebetulan juga ada seorang murid perempuan yang baru saja mandi dan tidak sengaja melihat Chen Nan yang membuat dia juga terkejut. Tidak sampai di situ juga, handuk miliknya pun langsunglah terlepas yang membuat Chen Nan bisalah melihat seluruh tubuhnya yang begitu indah sampai-sampai Chen Nan pun langsunglah mimisan. Tetapi untuk gadis satu ini langsunglah berteriak, ada pencuri pakaian dalam. Hal ini membuat seluruh asrama perempuan langsunglah mendengarnya dan mereka pun langsunglah keluar untuk mencari pencuri tersebut. Chen Nan yang begitu sangatlah panik, dia pun langsunglah keluar dari jendela dan tidak sengaja mukanya langsunglah menabrak beberapa pakaian dalam wanita. Sehingga semua ini menjadi kesalahpahaman yang begitu mendalam dan dia pun langsunglah dikejar-kejar. Tidak sampai di situ juga, Cuyu berada di sana untuklah menghentikan pergerakannya. Beruntung saja Chen Nan dengan begitu cepat berhasillah untuk melarikan diri. Sementara itu untuk Dong Dong, dia juga haruslah ketahuan oleh Meng Er. Kembali kepada Chen Nan yang sudah merasa begitu sangatlah jauh dari kejaran para ciwi-ciwi, dia kembali bertemu dengan musuh pertamanya. Kali ini lawannya adalah kakak kedua, yang sebelumnya adalah kakak ketiga yang berhasil dikalahkan oleh Chen Nan. Hal ini membuat dia benar-benar sangatlah marah, dan untuk hari ini dia datang untuklah membalaskan dendam semua ini, serta untuklah menyingkirkan hidupnya. Jadi dia meminta kepada Chen Nan, berikanlah semua kemampuan penuhnya untuk menghadapi dirinya. Jika tidak, maka dia akanlah berakhir dengan kematian. Dari pertarungan ini, Chen Nan hanya bisa menghindar dan menghindar saja, karena lawannya ini berada di dalam bayang-bayang, membuat dia begitu sangatlah kewalahan. Namun, dia mempunyai sebuah ide. Jika lawannya berada di balik bayang-bayang kegelapan, maka dia juga haruslah bersembunyi di kegelapan. Sehingga dia pun langsunglah menerjang di balik beberapa pohon besar, serta menanyakan kalau dia ini adalah orang yang telah memata-matai dirinya di akademi sebelumnya. Mendengar itu, untuk kakak kedua benar-benar sangatlah memujinya, karena Chen Nan ini adalah salah satu pria yang begitu sangatlah waspada. Padahal dia ini tahu sekali kalau dirinya jelas-jelas sedanglah diburu, tetapi tidak pernah berniat untuklah bersembunyi di balik orang-orang kuat. Justru dia ini selalu membiarkan para musuhnya mendapati kesempatan untuklah menghabisi nyawanya. Dan dia juga menyinggung kalau tangan dewa kuno tersebut sebentar lagi akanlah diambil alih oleh mereka. Mendengar itu, Chen Nan sama sekali tidak begitu mempedulikannya. Hanya saja dia meminta kalau untuk kakak kedua ini keluar dari persembunyiannya dan hadapi dia secara langsung, serta mencoba untuklah menghina-hinanya kalau dia ini jauh lebih lemah daripada kakak ketiga yang sebelumnya dia hadapi. Sontak untuk si kakak kedua tidak begitu mempedulikannya juga. Dia tahu kalau Chen Nan ini sedanglah merencanakan sesuatu.
jadi dia tidak akanlah jatuh ke dalam perangkapnya. 直往暗处。 Selagi dia berbicara, dia juga teruslah menyerang Chenan. Beruntung saja semua serangannya ini berhasil untuk ditahan. Begitu juga dengan Chenan selalu mencari solusi untuklah bisa menghadapinya. Dan secara tiba-tiba dia terpikirkan dengan si Kevin yang pernah mengatakan kalau Akademi Shenlan tidak akan pernah membiarkan makhluk hidup asing untuklah masuk ke akademi mereka. Tetapi mengapa kali ini Akademi Shenlan mendapati sebuah kecolongan? Dia pun langsunglah menyimpulkan kemungkinan terbesarnya kalau Kevin ini adalah mata-mata dari luar yang memasuki Akademi Shenlan untuklah membiarkan para teman-temannya ini memasuki Akademi Shenlan secara perlahan-lahan. Barulah mereka bisa menguasai ini semua. Wah, pintar juga rencananya. 又有何用呢？ Karena sudah begitu sangatlah bosan, kakak kedua pun langsunglah menampakkan dirinya di hadapan Chenan. Alhasil, Chenan pun mendapati serangan yang begitu telak, sampai-sampai darah keluar dari mulutnya. Tidak sampai di situ juga, ketika cahaya bulan tertutup oleh awan yang begitu lebat, sang kakak kedua memunculkan sebuah bayangan yang begitu sangatlah banyak. 我就是黑暗。 Chenan sendiri menjadi begitu sangatlah bingung. Bisa-bisanya dalam kegelapan, dia memunculkan semua bayangan secara bersamaan. Dan dia baru menyadari kalau dirinya ini akanlah menjadi lebih kuat ketika kegelapan menyelimuti tubuhnya. Tetapi jika ada sebuah cahaya, maka dia akanlah menjadi lemah. Alhasil, semua bayangannya pun langsunglah menerjang ke arah Chenan. Beruntung saja untuk bayangan-bayangan tersebut sangatlah mudah untuk dihabisi. Hanya dengan beberapa tebasan, sebagian besar dari bayangan ini langsunglah hancur. Walaupun telah berhasil dihancurkan, kakak kedua memberitahu kepadanya kalau itu percuma saja. Selama kegelapan menyelimuti tubuhnya, maka bayangan-bayangan ini tidak akan pernah ada habisnya. Mendengar itu, Chenan langsunglah menjatuhkan pedangnya dan langsunglah angkat tangan seakan-akan dia benar-benar begitu menyerah. Melihat keputusasaan dari Chenan, kakak kedua pun langsunglah begitu senang dan mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi semua ini adalah sandiwara dari Chenan. Dia pun langsunglah mengeluarkan api yang begitu besar, sehingga seluruh bayangan di sana langsunglah lenyap. Tetapi juga masihlah belum berhasil untuk mengalahkan sang kakak kedua. Lagi-lagi dia pun langsunglah mengeluarkan bayangan yang begitu sangatlah banyak. Tetapi yang tidak dia ketahui, kalau Chenan sengaja membakar hutan agarlah cahaya bisa menyebar dengan begitu luas. Sebab daun-daun yang berada di pohon itu sebagai penghalang, guys. Setelah mendapati kesempatan, Chenan langsunglah melompat dengan begitu tinggi. Begitu juga dengan sang kakak kedua yang merasa kalau Chenan salah langkah, dia pun langsunglah menerjangnya. Setelah mendapati kesempatannya, Chenan langsunglah menggunakan bom cahaya yang membuat sang kakak kedua tidaklah bisa berkutik. 只要比黑暗快一点，就无处遁形了。 Dan tangannya pun langsunglah ditusuk. Tetapi di sini dia diberikan kesempatan untuk menyerah, asalkan dia memberitahu bagaimana cara dia memasuki Akademi Shenlan tanpa diketahui oleh siapapun. Akan tetapi kakak kedua langsunglah memanggil kakak pertamanya yang ternyata sudahlah berada di belakang Chenan. Hal ini membuat Chenan begitu sangatlah terkejut karena selama pertarungan dia sama sekali tidaklah merasakan nafasnya. 他是什么时候在那里的？我怎么完全没有察觉到他的气息？ 状元，你怎么被这种废物？ Dan kita bersambung untuk dilanjutkan Sabtu minggu depan seperti jam-jam ini ya guys. Ya, untuk episode ini cuma menjelaskan bagaimana cara untuk kakak kedua dan juga kakak pertama sampai kakak ketiga bisa memasuki Akademi Shenlan tanpa diketahui siapapun guys.
Dan sudah pasti mereka bertiga bisa masuk dikarenakan ada orang dalam yang sedanglah bersongkongkol dengan mereka. Dan praduga untuk sementaranya yaitu si Kevin yang telah menjadi mata-mata selama ini guys. Tetapi kita masih belum bisa memastikannya. Jadi spoiler sedikit untuk part berikutnya. Pertarungan Chenan dengan kakak pertama benar-benar terjadi. Tetapi akibat dari pertarungan tersebut juga membuat beberapa tetua dari akademi mengetahui pertarungan tersebut. Dan juga rumor tentang Chenan menyukai Meng Er telah menyebar luas. Hal ini membuat si Kevin benar-benar begitu sangatlah cemburu. Dan dia memiliki niat jahat untuklah menghabisi nyawa dari Chenan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 说出来你可能不信。无处遁形了。